We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. Kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan bullying di PKBM Al-Hijrah tahun 2024 dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the feeling, you and I. When we are together, we are bright. We're light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We're light up. We have everything we need and we know. We were made for this adventure and we were made to go. We're light up. We're light up. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. Keluarnya WB ini punya keahlian tersendiri sehingga bisa mencari nafkah sendiri tanpa menggantungkan pada pemerintah dan perusahaan-perusahaan. Artinya mereka diharapkan nanti bisa mandiri mencari nafkah. Contoh life skill yang sudah berjalan yang saya tahu menjahit. Ini akan bermanfaat belajar juga antisipasi supaya kejadian atau tindakan bullying umumnya di Kabupaten. Sekarang ini memang kami juga di Istiqomah sedang melakukan gencar-gencarnya sosialisasi tentang bullying. Karena Pak Haji Arifin sebagai ex-oposio kami yang notabene beliau adalah mahasiswa mahasiswa Borobudur, jadi tentunya dengan kapasitas kekuasaannya akhirnya terlibatkan, dan itu tentunya juga baik sekali Bu ya, baik sekali karena mungkin bullying itu sepertinya orang dewasa, tetapi ketika saya juga bergerak di satuan pendidikan di SD, bullying itu sudah terjadi di satuan pendidikan tingkat dasar. Jadi hasil mungkin ini sebenarnya bukan hajat PKP mereka, tapi hajat kita bersama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepan terima kasih kepada Polres Borobudur Jakarta yang telah mengadakan kegiatan Kapimas pengabdian masyarakat di PKB Al-Hijrah kaitan dengan penyuluhan dan bullying di sekolah. Banyak ilmu yang telah kami terima dan mudah-mudahan ini juga bukan kegiatan terakhir, tetapi mudah-mudahan ada kegiatan berlanjut dan hubungan yang baik dengan kita semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are the revelry, we are the dreamers. Perlindungan anak dan bullying. Jadi fokusnya pada anak-anak. Anak-anak ini dilindungi atau perlu dilindungi tentu memerlukan kontribusi daripada orang tua langsung dan atau orang tua yang tidak langsung dalam kehidupan bermasyarakat di sini. Jadi orang tua lah nantinya yang sangat diharapkan sehingga paling tidak akan meringankan tugas dari polsek. Luar biasa, tetap semangat. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Adakah merah putih di matamu? Adakah Garuda di dadamu? Mana dia? Ini dia. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Saya sebagai pelaku bullying
saya sebagai korban bullying kadang-kadang tidak berdiri. Tapi jangan rame ya, yang ketawa-ketawa nanti suruh berdiri. Ya, jadi biarkan di sini Bu Hidayati yang nyampaikan dulu. Nanti kalau mau bertanya, Mas Vincent tanya jawab ya. Jadi kalau kalian ngobrol sendiri makin panas karena apa? Udah kita pakai AG. AG apa? Angin gelembung ya. Ya. Saya di sini 2 tahun tapi bahasa Sundanya masih ini kayak ribut. Jadi sosialisasi perlindungan hukum anak dan bullying. Jadi kenapa yang diambil anak? Karena banyak yang terjadi pada anak ya. Jadi anak yang disebut anak itu apa? Ya usia 0 tahun sampai 18 tahun itu disebut anak. Jadi walaupun saya sudah lulus SMA, tapi usia saya masih 8 bulan misalnya, itu masih disebut anak. Ya jadi kalian itu perlu dilindungi korban bullying ini. Nanti di situ di presentasi saya ada kadang-kadang anak korban bullying. Dia menjadi apa? Dia menjadi berbeda. Ya. Nah, kamu mukul saya tak laporin ke polisi atau ke guru secara berjenjang ya. Guru nanti guru laporan kepada kepala sekolah kemudian ke dinas ke polisi. Itu jenjangnya ya. Nah, jadi nggak kamu langsung ke polisi. Lutut kaki, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Dah, yang penting udah bergerak ya. Karena kalau diam selalu itu nanti pegel-pegel jadi asam urat. Gak tahu. Saya cuma ngomong aja benar atau tidak yang tanya sama dokter ya kan. Oke, jadi ada 2 ya. Perlindungan hukum terhadap anak dan bullying. Tentang bullying tadi sudah diceritain oleh Ibu Malupi dan Ibu Dr. Hidayati ya. Sekarang kenapa sih anak itu kenapa anak itu harus dilindungi? Menurut anak-anak yang saya, kenapa anak itu perlu dilindungi? Karena anak-anak itu buat penerus bangsa dan abdi negara juga. Seperti itu. Ayo, yuk. Kemudian ada isu-isu pelanggaran, ada diskriminasi 25 kasus. Mencemooh, menghina, ada lagi nggak? Lakukan kekerasan, betul? Mengintimidasi, oke. Nama saya Sulaiman. Dari apa paket Paket C. C ya oke. Apa hukuman setimpal yang harus didapatkan pelaku pembulian? Izin bertanya. Ya silakan. Bagaimana cara mengembalikan kepercayaan diri anak yang sudah kena bullying? Rasa takut atau rasa malu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Susan, kelas 7, kelas C. Paket C ya oke. Izin bertanya, apa saja faktor yang membuat seseorang terkena korban bullying dan bagaimana cara mencegah faktor tersebut? Terima kasih. Apa saja ya penyebabnya dan bagaimana mencegahnya ya. Saya izin untuk sedikit menjawab dari Bunda ya. Oke, baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apa yang bisa kita lakukan apabila kita nih korban bullying? Oke, bisa jadi kita atau orang lain ya, kita berhadapan dengan korban bullying. Jadi begini, kalau korban bullying itu menimpa orang-orang terdekat kita, sudah tidak ada lagi cerita, yang kita lakukan adalah penerimaan tanpa syarat. Kita terima dulu, lalu kita pahami secara positif bahwa ini adalah korban. Kembali lagi kita bergerak di korban. Kadang-kadang kalau kita lapor Bu, mendapat laporan dari korban bully, ini penyakitnya orang Indonesia ini saya sampai gregetan, termasuk psikolog-psikolognya loh Bu, beneran. Setiap kali ditanya dibully, yang ditanya apa? Wah aku kemarin dicolek sininya, kamu pakai baju apa? Jangan-jangan bajumu yang seksi. Ini saya gregetan, termasuk psikolog-psikolog itu kadang-kadang ketika mendampingi nanyanya itu dulu gitu. Atau minta ditanya lagi, waktu itu kamu dibully,
mau sih kadang-kadang kalau diomongin Pak Lupi sudah menjelaskan untuk faktornya dari pelaku itu ataupun dari korban itu divorce ya, orang tuanya divorce, jadi dia itu minder kayak gitu ya, minder sehingga orang lebih mudah masuk untuk membuli karena dia tidak percaya diri. Jadi adik-adik di sini kaitannya adalah bagaimana pencegahannya. Kalau melihat ada teman kalian yang suka menyendiri, terus kemudian dia tidak bersosialisasi dengan teman, itu dekati. Nah, termasuk Bu Guru juga di sini, termasuk Ibu Bapak KS juga di sini menyampaikan. Makanya ada guru BP ya, bimbingan konseling. Itu gunanya untuk apa? Untuk mengetahui masing-masing siswa itu ada permasalahan apa di rumah ataupun di sekolah. Kadang karena dia keinginannya tinggi untuk berprestasi, ingin nilainya harus 100, begitu dia nilainya jatuh maka dia stres. Itu juga butuh konseling, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang untuk berinteraksi. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi segala sesuatu apabila ada permasalahan harus disampaikan dan harus diselesaikan gitu ya. Itu faktor-faktor penyebab. Kemudian itu menjadi korban bullying. Yang menjadi pelaku bullying siapa? Di antaranya adalah orang-orang yang dulunya menjadi korban bullying, itu menjadi salah satu indikator dia pelaku bullying yang pertama. Yang kedua, karena faktor lingkungan di rumahnya, dia diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya, oleh kakaknya, maka dia mencari pelampiasan bahwa saya bisa mengalahkan orang lain dengan melakukan bullying atau perundungan. Itu jadi apabila itu hanya secara verbal, secara psikis, itu tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan. Tetapi kalau itu dilakukan dengan secara fisik dan melukai sampai dengan meninggal, tadi itu ada hukumnya. Nanti Bu Darwati akan menjelaskan bagaimana hukumnya yang setimpal gitu ya. Jadi faktornya adalah dari dalam diri kita sendiri dan lingkungan ya di sekolah. Oleh karenanya Bapak Ibu KS juga di sini ada, silakan bisa menuliskan pamflet-pamflet stop bullying, stop kekerasan terhadap anak. Itu memberikan suatu warning bahwa di sini anak-anak itu mendapatkan perlakuan yang sama sebagai warga negara di mata hukum. Nyarinya sanksi yang paling berat ya. Itu kayaknya dendam banget ya. Ya, apa sanksi yang paling berat? Tadi kan saya sudah cerita, jika bullying itu terjadi di antara anak-anak, ya kan tidak boleh ada sanksi hukum. Karena kan berapa sih sanksi hukumnya? Itu tidak begitu, karena dilihat dulu titik kesalahannya. Jadi kalau udah mau bicara proses hukum, Pak Polisi mau lihat mana barang bukti, mana alat bukti, mana saksi, udah banyak tuh ditanya oleh Pak Kapolsek kan ya. Tetapi memang unsur yang paling utama itu ada pada orang terdekat. Jika itu terjadi di sekolah, itu adalah peran guru yang nomor 1 dengan berkomunikasi dengan orang tua masing-masing. Kita lihat dulu bullying yang seperti apa kan gitu. Jika dia hanya ngeledek atau kalau tadi orang tuanya bilang anak sampah kamu kan gitu, kan nggak mungkin orang tuanya begini. Ya udah, kalau bapak mengatakan anak saya sampah, berarti saya tidak akan maju dong, kan gitu kan ya. Mungkin dari sisi candanya juga kan ya. Tetapi hal yang paling kalau bicara secara hukum untuk memproses bullying itu ditanya dulu apa barang bukti, apa alat bukti dan segala macam itu akan ditanyakan. Nah sekarang mungkin yang dimaksud oleh siapa tadi penanyanya? Ang Sulaiman. Ya, mana Ang Sulaiman? Kalau menimbulkan kematian itu udah bukan bullying lagi ya kan ya, adalah sebetulnya pembuli Bu, itu bukan pembuli. Sulaiman itu pembuli Bu. Sanksi hukumnya itu apa? Ya. Bercanda Bu. Ya kan, makanya dilihat kejadian itu yang seperti apa, berdampak seperti apa kan gitu. Nah, tetapi yang perlu diketahui oleh anak-anak semua, bullying itu jangan menjadikan sanksi apa yang paling berat, hukuman apa yang paling berat. Jika kita memahami sila pertama dalam Pancasila, bagaimana kita untuk hidup
damai dan sejahtera. Ya kan? Itu ada di dalam ajaran agamanya masing-masing dan kembali kepada pemahaman Pancasila. Jadi kepada Sulaiman dulu supaya nanti jawabannya saya nggak nyimpang. Contohnya kasusnya yang seperti apa dulu gitu. Tapi adalah penyelesaian yang paling baik adalah bagaimana musyawarah dan mufakatnya sehingga ada diversitas. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wafra, perwakilan dari kelas 10 KPSD Saudara SMP PKTM Al-Isra. Saya mau tanya, 1. Siapa yang bertanggung jawab mencegah terjadinya perundungan? 2. Apa hukumnya bagi pelaku bullying? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan kita menjadi nama saya Ajis dari saya mau bertanya, jika kita menjadi saksi politik tetapi kita tidak berani dan takut untuk membantu karena takut menjadi korban juga, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia, kelas 8 KPSD. Kemarin saya melihat berita ada kekerasan terhadap balita di salah satu tempat pendidikan anak oleh masyarakat. Ada apa begitu pakai Ya, itu baik. Ya, Ini gimana ya kalau misalnya dibully Bu, tapi udah dilaporin misalnya di sekolah, tapi nggak direspon, gimana? Kelanjutannya Atur nuhun teh Neng, ini sudah dilaporin tapi nggak direspon gitu ya. Baik, pertanyaan pertama, siapa yang bertanggung jawab mencegah perundungan? Jadi tadi waktu saya memberikan sambutan sebenarnya sudah saya sampaikan. Jadi perlindungan hukum itu ada dua. Pertama sifatnya preventif, kedua adalah represif. Kalau represif itu langsung pada peraturan perundang-undangnya. Tapi preventifnya ini, pertama kita lihat dulu lokasnya di mana atau tempat terjadinya perundungan itu di mana. Itu dulu. Apakah di sekolah? Karena judulnya ini kan terkait dengan suasana pelindungan hukum terhadap anak di pusat kegiatan belajar. Kalau lokasnya itu ada di sekolah, maka semua tenaga didik atau pendidik yang ada di sekolah itu harus bertanggung jawab. Preventifnya, tadi kan sudah dijelaskan, kita juga sosialisasi. Jadi preventifnya tuh jangan sampai dalam kehidupan di sekolah itu, kemudian di luar sekolah, tenaga didik, artinya guru dan seterusnya sudah harus memberikan informasi kepada siswanya agar ketika dia berperan sebagai siswa harus berbudi pekerti yang dijelaskan semua. Kamu tidak boleh menghina, kamu tidak boleh ngata-ngatain, kamu tidak boleh begini dan macam-macam dan seterusnya. Kalau peristiwanya itu atau perilakunya itu tergolong ringan, bagi pendidik atau tenaga didik mungkin tidak terlalu berat. Tapi yang berat adalah kalau akibat perundungan itu
masuk kepada ranah yang kategori berat seperti yang dimasukkan oleh Dr. Wati maupun Dr. Hidayah, misalnya kesannya penganiayaan, misalnya penganiayaan menimbulkan luka-luka macam-macam. Itu kan tidak cukup hanya sekedar nasihat macam-macam. Para pihak itu tadi yang dimasukkan di versi itu kalau permasalahannya itu sudah nyampe ke ranah hukum. Undang-Undang Nomor 11 terkait dengan sistem peradilan anak itu yang memberikan keringanan buat Anda. Oleh karena itu tadi saya garis bawahi karena Anda saya lihat, saya perhatikan wajahnya adalah wajah tanpa dosa. Ya sudah, Anda berperilaku yang baik-baik, belajar yang baik, karena Anda kalau tidak salah programnya program ABC ya, atau biar tidak membazir, ya kan? Jadi beruntung Anda masih ada PKBM yang bisa memberikan peluang kepada Anda untuk belajar dengan program ABC itu, karena tidak semua orang bisa punya kesempatan untuk itu. Latar belakang sudah jelas. Anda mengapa sekolah sekarang ABC itu karena dulu tidak punya kesempatan secara ekonomi macam-macam untuk sekolah. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the feeling you and I. When we are together, we are bright. We're light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We're light up. We have everything we need and we know we were made for this adventure and we were made to go. We're light up. We're light up. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We're light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We're light up. We have everything we need and we know we were made for this adventure and we were made to go. We're light up. We're light up. We're light up. Dan kami berkesempatan untuk muncul. We're light up. Para Polsek Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the feeling you and I. When we are together, we are bright. We're light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We're light up. We have everything we need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Universitas Borobudur. Terima kasih atas pelaksanaan sosialisasi perlindungan hukum terhadap anak dan bullying di PKBM Al-Hijrah Bojong Pitung, Kabupaten Cianjur. Semoga setelah acara sosialisasi perlindungan hukum ini
kita semua khususnya warga di PKBM Al-Hijrah itu dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dan terbebas dari perundungan ataupun bullying. Dan kita semua dapat merasakan kehidupan yang nyaman, tentram, dan aman tanpa ada permasalahan hukum yang berarti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.